Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Renata Afizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami dan mengelola gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah kondisi kesehatan mental yang memengaruhi suasana hati, energi, dan kemampuan berpikir. Kondisi ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan hubungan. Sederhananya, bipolar dikenal sebagai sebuah gangguan psikologis yang berkaitan dengan perubahan mood. Perubahan mood adalah suatu kondisi di mana seseorang bisa merasa gembira yang ekstrim dan rasa sedih yang ekstrim dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memahami gangguan bipolar. Yang pertama, pentingnya pemahaman. Memahami gangguan bipolar adalah langkah pertama dalam mengelola kondisi ini. Pemahaman yang baik tentang gejala penyebab dan pengobatan dapat membantu Anda mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan. Yang kedua, bukan kelemahan pribadi. Penting untuk diingat bahwa gangguan bipolar bukan kelemahan pribadi. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang dapat diobati. Di slide selanjutnya, yaitu ada gejala dan penyebab gangguan bipolar. Yang pertama ada fluktuasi suasana hati atau dikenal dengan mood swing. Fluktuasi suasana hati atau mood swing adalah perubahan suasana hati yang terjadi secara cepat dan drastis. Perubahan ini bisa berkisar dari perasaan bahagia yang ekstrim hingga kesedihan atau kejengkelan yang intens. Gejala paling umum adalah fluktuasi suasana hati yang ekstrim dari episode manik yang tinggi hingga episode depresi yang rendah. Ada beberapa faktor yang dapat memicu mood swing. Di antaranya yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar, yang kedua, gangguan mental, yang ketiga, perubahan hormon, yang keempat, kondisi medis, yang kelima, stres, dan yang keenam ada perubahan cuaca. Yang kedua ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku seperti energi yang meningkat, kesulitan tidur, dan pengambilan risiko yang berlebihan juga dapat terjadi. Yang ketiga, ada faktor genetika dan lingkungan. Faktor genetika pada gangguan bipolar merupakan gangguan kejiwaan yang sering diwariskan dari keluarga. Jika salah satu orang tua memiliki gangguan bipolar, maka kemungkinan anak mereka untuk mengidap penyakit tersebut adalah 10%. Jika kedua orang tua memiliki gangguan bipolar, kemungkinan anak mereka mengalami gangguan bipolar meningkat hingga 40%. Faktor lingkungan. Lingkungan juga menjadi faktor penyumbang terbesar gangguan mental ini. Beberapa faktor lingkungan yang dapat memicu gangguan bipolar diantaranya peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, yang kedua penyalahgunaan zat, yang ketiga perubahan pola tidur, yang keempat peristiwa stres dalam kehidupan seseorang seperti kematian anggota keluarga. Penyebab gangguan bipolar rumit dan melibatkan kombinasi faktor genetika dan lingkungan. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Priscilla Arnas. Materi selanjutnya yaitu diagnosis dan prognosis. Diagnosis dilakukan melalui wawancara klinis dan observasi gejala pasien. Diagnosis gangguan bipolar dilakukan oleh profesional perawatan kesehatan mental seperti psikiater, psikolog, atau pekerja sosial klinis. Diagnosis ini melibatkan pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan penyebab fisik atau masalah kesehatan lainnya, wawancara untuk menanyakan gejala, riwayat hidup, pengalaman, dan sejarah keluarga, tes laboratorium untuk menyingkirkan penyakit lain yang menyerupai gangguan bipolar, penilaian kondisi mental, dan pola gejala. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis adalah prediksi tentang jalannya suatu penyakit, termasuk kemungkinan pemulihan atau perkembangan gejala. Tujuan dari prognosis yaitunya untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai harapan pemulihan dan langkah-langkah yang mungkin diperlukan dalam perawatan. Dengan pengobatan yang tepat, sebagian besar orang dengan gangguan bipolar dapat hidup produktif dan berkualitas. Prognosis dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti karakteristik pasien, seperti usia, jenis kelamin, dan ras, kondisi kesehatan umum pasien, stadium atau tingkat penyakit, adanya penyakit penyerta, hasil pengobatan, respons terhadap pengobatan, gaya hidup pengidapnya. Selanjutnya ada terapi farmakologis.
Yang pertama ada obat penstabil suasana hati atau mood stabilizers. Obat ini membantu menstabilkan suasana hati dan mencegah episode manik dan depresi. Jenis-jenis obat penstabil suasana hati diantaranya ada valproate, bentuk obatnya itu seperti sirup dan ada juga yang seperti tablet. Obat kedua ada carbamazepine, bentuk obatnya itu seperti tablet digunakan untuk mengobati gangguan bipolar dan epilepsi. Yang ketiga ada obat lithium, bentuk obatnya itu seperti tablet. Lithium efektif dalam mengurangi risiko episode manik dan depresi. Dan yang terakhir ada obat lamotrigine, bentuk obatnya seperti tablet. Lamotrigine digunakan untuk mencegah episode depresi pada gangguan bipolar. Selanjutnya ada antidepresan. Antidepresan dapat digunakan untuk mengobati gejala depresi yang berhubungan dengan gangguan bipolar. Selanjutnya ada antipsikotik. Antipsikotik dapat membantu mengelola gejala psikotik seperti delusi dan halusinasi yang dapat terjadi selama episode manik. Contoh obat antipsikotik antara lain ada haloperidol, obat antipsikotik generasi pertama yang tersedia dalam bentuk tablet. Obat selanjutnya ada chlorpromazine, obat antipsikotik generasi pertama yang tersedia dalam bentuk tablet dan suntik. Di slide selanjutnya ada terapi psikologis, terapi kognitif perilaku CBT. CBT membantu pasien mengidentifikasi pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada gejala gangguan bipolar. Kemudian ada terapi interpersonal dan sosial, EPT. EPT berfokus pada hubungan interpersonal dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi gejala gangguan bipolar. Selanjutnya ada terapi kelompok. Terapi kelompok memberikan kesempatan bagi individu dengan gangguan bipolar untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung. Selanjutnya, saya, Deski Kurnia Sukma, akan menjelaskan peran keluarga dan lingkungan. Yang pertama, dukungan dan pemahaman. Keluarga dan lingkungan yang mendukung dapat memainkan peran penting dalam proses pemulihan. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang gangguan bipolar dalam keluarga dan lingkungan dapat mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka dan jujur antara pasien, keluarga, dan profesional kesehatan sangat penting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen krisis dan pencegahan kekambuhan. Yang pertama, identifikasi pemicu. Mengenali pemicu yang dapat menyebabkan episode manik atau depresi adalah langkah pertama dalam pencegahan kekambuhan. Yang kedua, rencana krisis. Membuat rencana krisis yang melibatkan langkah-langkah untuk mengatasi gejala yang muncul dapat mengurangi risiko kekambuhan. Selanjutnya, yang ketiga, ada obat-obatan dan terapi. Mengikuti rencana pengobatan, termasuk terapi dan obat-obatan, adalah kunci untuk mencegah kekambuhan. Selanjutnya, yaitu materi tentang gaya hidup sehat dengan gangguan bipolar. Yang pertama, tidur yang cukup. Tidur yang cukup adalah kunci untuk mengatur suasana hati. Yang kedua, diet sehat. Makanan sehat dan bergizi membantu menjaga stabilitas suasana hati. Selanjutnya, yang ketiga, olahraga teratur. Olahraga dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Selanjutnya, yang keempat, teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga dapat membantu mengatasi stres. Yang terakhir, manajemen stres. Mengatur stres dan menghindari situasi yang memicu adalah hal yang penting. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah harapan dan optimisme hidup berkualitas dengan gangguan bipolar. Dengan dukungan yang tepat, penanganan yang tepat, dan gaya hidup yang sehat, orang dengan gangguan bipolar dapat hidup produktif dan bahagia. Tetaplah optimis dan ingat bahwa Anda tidak sendirian.